kasih Pak Ketua. Ini berdasarkan catatan saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab. Yang pertama adalah untuk menekankan sekali lagi bahwa tentunya tidak mungkin guru swasta akan masuk program ini kalau mereka bahagia dalam posisinya saat ini. Mereka artinya kalau tidak menerima uang di bawah UMR atau mungkin dia tidak senang, selalu ada motivasi kenapa guru swasta. Dan terus terang patut juga disebut suara dari guru swasta juga yang cukup penting, yang saya rasa belum diutarakan di sini mengenai hak mereka, bukan cuma hak yayasannya sama hak guru negeri honorer, tapi hak dan kebebasan mereka juga untuk mencari kesempatan yang lebih baik juga harus kita hargai. Walaupun posisi kami jelas untuk pertama memprioritaskan guru negeri di sekolah induknya. Anggaran DAU, kalau Ibu Bapak melihat tren penyusutan guru PNS tiap tahun, itu penyusutannya sangat besar. Kita mulai dari 1,3 juta di tahun 2019, ekspektasinya ya, kalau tanpa tambahan itu penyusutannya sampai dengan 976.000 di tahun 2024, turun terus. Jadi yang nggak pernah dikalkulasi adalah itu bukan cuma naik terus, setiap tahun ada net outflow, keluar, pensiun, sakit, hal-hal lain, gitu, meninggal, pensiun. Jadi itu adalah kalkulasi yang dilakukan kita, gitu. Dan anggaran itu tentunya di masing-masing DAU memfaktorkan juga persentase, tentunya menurut opini saya memfaktorkan persentase berapa yang akan lulus apa tidak, gitu, berdasarkan data perkiraan. Apapun situasinya, DAU naik apa turun, uang itu sudah dikunci hanya untuk P3K. Jadi mau tidak mau kita harus untuk bisa melepaskan atau membuka anggaran itu, kita harus menyediakan formasi terbesar mungkin. Sekarang semua daerah sudah tahu kira-kira berapa persen yang akan lolos tes kita, jadinya sekarang sudah tidak perlu nebak-nebak lagi. Jadi daerah bisa mengkalkulasikan sendiri, di masing-masing daerah mereka akan melihat, dan tidak ada, benar-benar tidak ada alasan ekonomik untuk tidak memastikan 100% formasi sekarang. Atau enggak uangnya rugi, numpuk aja terus di dalam DAU, gitu, nggak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi itu benar-benar harus dipolkan untuk formasi. Saya mungkin ingin klarifikasi sedikit mengenai ronde-ronde P3K. Mungkin ada tadi ada beberapa komen mengenai ini, tapi saya ingin menekankan sekali lagi, ini bukan ronde 3 selesai ya. Ini terus berulang-ulang. Tiap tahun kita akan ada 3 ronde, 2, 3 ronde dan lain-lain. Ini adalah proses, gitu. Kita mencapai ini harapannya ya kita mencapai di 2024, tapi ini adalah ongoing proses yang akan terus kita laksanakan. Jadi bukan seperti ini udah kesempatan terakhir, iya. Karena menurut saya ada beberapa, iya terus. Tiap ronde kita bisa begini. Jadi gak apa-apa, memang keseruan kita mengoptimalisasi proses ini. Yang penting kan terus maju kan Bapak Ibu. Yang penting maju kita. Iya, iya. Jadinya tahun depan pasti akan ada kita kasih ronde-ronde lagi gitu. Jadi bukannya ini ronde ketiga selesai, tahun ini harapannya 3 ronde dan selanjutnya. Jadi takut ada mispersepsi di masyarakat kayak ronde ketiga tuh kayak yang terakhir, bukan, sama sekali tidak. Akan selalu ada kesempatan. Oke, sedikit, Mas. Silakan Mas Iwan. Ini ingin menjelaskan kembali untuk menegaskan bahwa untuk formasi tahun 2022 ini, tadi ada yang tentang bukan saja guru agama Islam, tapi juga agama-agama yang lain yang juga kurang formasinya tahun ini. Tahun 2022 itu dimaksimalkan pengajuan termasuk dalam angka yang tadi sudah kami sampaikan, dan termasuk guru yang pensiun di tahun 2022 sudah masuk perhitungan itu, dan dananya yang tadi dikhawatirkan nanti kalau lulus nambah gimana, itu sudah dihitung secara maksimal. Jadi alokasi itu sudah alokasi secara maksimal, formasi kebutuhan yang sudah kita hitung, yang sudah kita petakan. Jadi nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya nambah, daerahnya nambah yang lulus dan lain-lain, kita udah ngitungnya maksimal. Justru nanti mungkin kemungkinannya ada yang tidak sempat terpakai lagi anggaran yang sudah dialokasikan tersebut. Itu, dan terkait tendik, kami juga menghitung ini dan mengusulkan nanti kepada Panselnas, terutama kepada Pan RB, agar formasi tenaga kependidikan. Jadi itu data yang sudah kami hitung dan nanti kami akan ajukan pengusulan kepada Pan RB.
Saya rasa mungkin dua itu saja yang saya ingin saya tambahkan. Terima kasih.